Regresi, kita lihat dulu teorinya sekilas ya. Dikenalkan oleh Francis Galton. Ya, jadi kalau kita gambarkan regresi itu eh, bergerak atau mundur. Jadi kalau kita lihat dia seperti alur tangga, ya, yang bergerak semakin ke bawah ya. Nah, ini teori-teorinya bisa kalian baca, ada di bukunya ya. Kita lihat di sini ada aturan-aturannya apa saja katanya di sini. Nah, ini dia katanya tidak menunjukkan pola hubungan sebab akibat. Nah, jadi bukan sebab akibat. Nah, persamaan dari sampel kecil tidak dipercaya. Jadi harus ada minimum katanya di situ 30 responden. Nah, jadi minimum katanya. Nah, kita lihat lagi. Ada beberapa di sini ya. Nah, di sini. Untuk uji ini bertujuan membuktikan ada atau tidaknya pengaruh linier dari antara variabel X dan terhadap Y, di mana H0-nya tidak terdapat pengaruh, H1-nya terdapat pengaruh. Nah, oke, itu dia kira-kira. Kita lihat sekarang ada kasus. Ini ingin melihat bagaimana kepuasan pelanggan terhadap word of mouth. Nah, jadi kalau word of mouth itu apa ya, ucapan, bukan ucapan sih, rekomendasi orang. Nah, itulah kira-kira ya, orang merekomendasikan sesuatu kalau dia merasa puas. Nah, kepuasan pelanggan ada 5 indikator. Dia jadikan di kuesioner ya, sama diukur dengan skala Likert ya, ini namanya Likert. Dia ingin kemudian ada word of mouth. Dia ambil berapa banyak ya, ini dia ambil ada 4 indikator. Nah, sama kayak tadi. Oke, sekarang kita coba dan ini sebenarnya ada jawabannya. Nah, ya, jawabannya sudah ada. Tapi saya ingin menunjukkan kepada kalian betapa zaman sekarang ini begitu mudahnya. Cukup kita foto kuesionernya nih. Nah, kita copy, kita masukin ke Gemini. Kita bilang ya, ini bukan maksud saya apa ya, bahwa begitu mudahnya tanpa kita nyebarin kuesioner pun bisa. Tuliskan jawaban kuesioner ini untuk 36 orang responden. Buat dalam bentuk tabel Excel. Nah, tapi apakah ini benar atau tidak? Tentunya ya kita nggak tahu. Tapi dengan cara seperti ini kita bisa dengan mudah sekali. Nah, apakah itu benar atau tidak nanti dia, karena kan ini ecek-ecek, ini kuesioner kita bagi ke 36 orang. Nah, padahal kita nggak ada membagikannya. Itu bisa dilakukan, bisa zaman sekarang ini ya. Nah, dengan menggunakan AI ini. Nah, ini udah jadi. Kita coba kita ekspor. Nah, ya, kita mau dia dalam bentuk tabel supaya gampang. Kita udah. Nah, ini dia. Kepuasan kita blok dulu nih ya.
Nah, supaya dia nah, kepuasan pelanggan ini saya besarkan supaya kalian kelihatan. Nah, nih kepuasan pelanggan P1 sampai P5. Rekomendasi pelanggan atau positive word of mouth itu P6 sampai P9. Nah, tentunya kalau kita melakukan yang namanya untuk kita harus kita total dulu. Jadi P total. Nah, ini supaya bisa kita masukkan. Nah, kita enter. Nah, 23 tinggal kita tarik ke bawah. Nah, 36 orang ini. Dah dapat hal yang sama juga kita lakukan. Nah, ini saya tidak mengatakan ini benar ya, tapi ini hanya untuk latihan, bisa kita lakukan. Word of mouth. Total kita bikin. Nah, kita totalkan. Nah, 18 kita tarik saja ke bawah. Dah. Nah, sekarang yang kita butuh adalah yang dua ini saja. Nah, ini saja kita butuh sampai ke bawah. Sampai ini. Nah, kita copy. Baru kita tinggal masukkan ke SPSS kita. Nah, sama kayak tadi, tinggal masukin saja variabelnya, kita bikin kepuasan pelanggan. Nah, itu aja lah. Illegal karakter, apa masalahnya? Kepuasan. Nah, baru word of mouth. Nah, udah kita lihat. Nah, kita masukkan saja tadi yang udah kita ambil, hanya kepuasan, kita paste. Nah, udah dapat dia 36. Nah, sekarang kita coba mencari word of mouth-nya. Word of mouth tadi di dalam bentuk ini. Nah, ini sekarang kita copy lagi. Jadi betapa sekarang ini sangat mudah, yang enggak ada angkanya pun bisa dibuat jadi ada angkanya dengan menggunakan AI ini. Tetapi apakah ini benar atau tidak belum tahu. Kita paste. Nah, coba kita lakukan uji regresi sederhana. Apakah, kan ini dia pengen tahu ini ya kan sederhana ini, apakah kepuasan pelanggan mempengaruhi untuk memberikan rekomendasi atas produk. Produk ini kan, kalau rekomendasi ini kalau bahasa sehari-harinya, ini sama dengan kalau bahasa istilahnya itu word of mouth, kata dari mulut. Nah, dia tentu harus menghitung. Dihitungnya ada 36 orang, dibaginya kuesioner. Nah, kita coba dengan ada di sini pilihan regression, pilih yang linear. Nah, variabel dependennya adalah word of mouth, kepuasan, masukkan ya. Kita nggak usah pilih yang lain-lain karena sama saja, kita oke kan. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, yang kalau ini yang penting adalah uji yang ini, ANOVA bacaannya nih. Nah, ya. Di sini
No, bukan itu, koefisien. Nah, ini dia, koefisien. Ini yang paling penting. Nah, yang paling penting itu ini. Kita tarik saja garis lurus. Tup, 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 tup. Lihat nilai signya. Nah, signya di situ adalah sig hitung. Nah, itu 0,00. Sementara syaratnya sig tabel atau sig yang ditentukan itu 0,05. Berarti 0,00 lebih kecil dari 0,05. Nah, berarti kalau dia lebih kecil, kita lihat tadi di buku ada dikatakan mana buku tadi? Nah, ini dia. Nah, dikatakan bahwa T hitung maka H0 diterima apabila T tabel lebih besar. Ya, jadi kalau tadi H0 nya ini, nah, T tabel sama T hitung ini nggak usah, itu sama nilainya itu dengan nilai sig, nggak usah dihitung pun bisa kita tahu bahwa H0 kalau 0,000 dengan 0,05 ini sama dengan 5 bagi 100. Ya, kalau ini 0 bagi 0, besaran mana? Ya inilah ya, lebih besar. Oke, berarti ini lebih kecil. Nah, berarti H0 diterima. H0 nya itu tidak terdapat. Nah, berarti kita lihat. Nah, kita lihat di sini hasil dari tadi Google ini bahwa semua yang ini kepuasan dengan word of mouth, kepuasan ini tidak mempengaruhi. Nah, ya, tidak ada pengaruhnya. Nah, jadi itu dia, kalau dia tadi itu ada cuma 2 variabel, satu variabel bebas, satu variabel terikat word of mouth-nya. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi. Apa lagi katanya di sini? Nah, ini udah ada sebenarnya jawabannya di buku ini. Ya, cuman kita tidak memakai data ini. Saya hanya ingin menunjukkan dengan kuesionernya saja pun bisa kita buat penelitian. Nah, ini ada latihan soal. Silahkan nanti kalian coba praktekkan ya. Ini udah ada angkanya, gampang. Nah, sekarang bagian kedua. Tadi itu ada X ya, atau persamaannya itu Y sama dengan A ditambah B X ditambah E. Error ini kalau satu variabel bebas, satu variabel terikat, ini dinamai regresi sederhana. Nah, kalau dia kasusnya seperti ini, ya ini kejadian di dalam dunia ini tidak hanya satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Ada Y sama dengan B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah E. E itu artinya error ya. Kenapa dia dalam statistik selalu ada persamaannya itu diakhiri dengan huruf E, error? Karena itulah beda statistik dengan matematik. Matematik itu pasti kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau di statistik persamaan itu selalu ada error. Error apa? Kesalahan yang diperbolehkan. Jadi dalam statistik itu boleh salah. Tidak, karena tidak sekaku matematika. Nah, kita lihat contohnya. Ini namanya, kalau yang tadi sederhana, ini dia namanya berganda. Nah, kita lihat ya. Contoh kasus dalam pemasarannya. Nah, ini dia. Ingin mengetahui apakah brand awareness, perceived quality,
and brand association terhadap brand loyalty pulpy orange. Nah, jadi kita lihat dia ingin melihat bahwa persamaannya kita buat pulpy orange dipengaruhi oleh sebuah konstanta ditambah dengan koefisien brand awareness BA ditambah lagi koefisien regresi percip quality ditambah lagi dengan koefisien regresi brand association BAS baru ditambah dengan error. Nah, inilah persamaan dari soal keinginan si peneliti. Nah, ya. Kok pulpy orange di sini? Ini harusnya apa ya? Brand loyalty. Nah, ini brand loyalty pulpy orange. Nah, brand BAP pulpy orange ya. Brand loyalty pulpy orange adalah atau dipengaruhi dari sebuah konstanta ditambah dengan sebuah koefisien regresi yang ini B ini. Nah, itu semua namanya koefisien. Koefisien regresi brand awareness baru ditambah koefisien regresi, berarti ini kan dikali nih. B PQ perceived quality dan ditambah lagi dengan brand association. Nah, itulah dia. Nah, ini dia kuesionernya. Ada banyak. X1, X2, X3, Y. Nah, ini sekarang ada datanya udah lengkap. Dia ada 40 orang. Nah, udah kita copy aja lagi. Nah, kita copy, kita masukin ke terserah mau pakai AI apa kalian terserah. Nah, ini maksudnya supaya gampang bisa kita selesaikan dengan cepat. Tulis ulang dalam bentuk tabel Excel. Nah, kita kirim, kita tunggu ya. Nah, kita buat dulu nama-namanya di sini. Nah, kita buat supaya tadi kita tidak habis waktu kita menunggu. Adalah X1, X2, Y. Oke, kita masukkan dia kemari. Nah, X1, X2, X3, Y. Nah, kita kasih label X1 kita kasih label brand awareness perceived quality. Brand awareness. Nah, baru perceived quality. Baru brand association. Baru apa ya yang terakhir itu Y-nya loyalty. Loyalitas merek. Nah, udah kita masukkan. Nah, udah kita bikin di sini. Sekarang kita lihat apakah udah siap datanya tadi dibuat si game ini. Kita cek. Nah, sudah ada. Nah, kita ekspor. Nah, kita tinggal buka. Ya. Ini dia udah jadi semuanya, tinggal kita copy. X1. Nah, ini kenapa X1 kita besarkan ya supaya kalian bisa lihat. Ini nomor responden. Ini X1, X2, X3. Berarti ini masih mentah, belum dikasihnya totalnya. Kita masukkan.
Nah, kita insert. Nah, ini kita bikin X1. Nah, ya, total. Nah, ini kita bikin X1 total namanya. Nah, baru di sini kita masukin X2 total. Nah, oke. Baru ini kita masukin ya X3 total. Nah, baru Y-nya, Y kok kenapa cuma 1 Y-nya? Nah, ini apakah dia 1 pertanyaannya? Kita lihat di sini. Oh iya, ternyata 2 kok. Jadi di sini cuma 1. Tapi nggak apa-apa, kita anggap saja dia sudah ditotal. Kita totalkan aja X1 total sum. Nah, kita blok dari sini. Oke, enter, kita tarik aja ke bawah. Ini sampelnya ada 40. Nah, X2 total juga sama. Kita bikin, kita blok dari sini, kita enter, kita tarik ke bawah. Nah, X3 kita bikin lagi sum. Nah, ya, tinggal kita tarik ke bawah lagi. Nah, yang ini tinggal kita copy. Nah, ya, kita copy, masukin satu-satu. Tinggal kita copy, masukin ke SPSS kita. Nah, ini X1 tinggal kita tempel. Oke, baru masuk lagi ke yang tadi X2 nya. Ini kita copy, Ctrl C, masukin ke data ini, kita paste ya. Oke, masuk lagi, kita ambil X3 nya, sekalian aja sama Y nya ini karena berdekatan. Nah, kita ambil, kita copy. Nah, ini kita masukin. Oke, udah selesai. Nah, hampir sama dengan yang tadi, selalu kita ambil regresi linear. Nah, di sini hampir sama juga ya kayak tadi. Ini yang mana Y-nya kita masukin ke dependen, yang lainnya itu ke independen. Udah, kita okekan saja. Kita nggak peduli yang lain-lain, kita hanya ingin melihat bagaimana pengaruhnya. Nah, lihat saja di koefisien. Nah, brand awareness, kita tarik kemari, RAP 0,926, perceived quality 0,569, brand association 0,141. Karena tadi kita lihat datanya dari yang kita ambil, coba kita lihat hasil yang ditunjukkannya. Nah, ini cara-caranya ada di buku kalian ya. Nah, ini melihat R kuadrat, ini ya, dilihatnya di sini 0, nah, itu di mana? Dilihat di ini model summary R kuadratnya ini. Nah, kita punya berbeda sedikit ya, nggak apa-apa dengan yang punya buku. Nah, di sini ada dijelaskan. Nah, ini ANOVA, ini melihat ditolak atau diterima. Ini dia di koefisien. Kita lihat pengaruhnya dari koefisien ini, yang paling besar pengaruhnya adalah X3. Nah, apakah sama dengan punya kita? Ya, kita lihat. Nah, X3 atau tadi. Nah, yang paling besar kalau punya kita itu ya betul, brand association 0,160. Ya, kalau perceived quality 0,135, 0. Nah,
Dari sini kita bisa buat persamaan bahwa loyalitas merek dipengaruhi oleh 1,451 konstanta ditambah 0,031 brand awareness atau dan ditambah lagi 0,135 perceived quality, baru ditambah lagi dengan 0,16 kita pindah ke bawah ya, 0,160 brand association BAS. Nah, inilah dia. Jadi kenapa kita bilang BAS ini yang paling besar pengaruhnya? Karena dari semua angka ini dia tidak paling tinggi nilainya. Kalau ini kan konstanta, artinya apa? Kalau yang ini kan artinya dia tetap tanpa ada yang lain, tanpa ada yang tiga itu, nilai dari loyalitas adalah 1,451. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tanpa ada ini BA, PQ, BAS itu sebesar ini. Nah, kalau sudah ada yang tiga ini muncul nilainya satu-satu. Nah, berarti loyalitas merek dipengaruhi sebesar brand awareness 0,031. Dan kita lihat signifikannya ya, bahwa dia tidak signifikan. Berarti tidak signifikan. Ada pengaruhnya, ada, tapi tidak signifikan. Perceived quality 0,135. Kita lihat juga lebih besar, tidak signifikan. Nah, brand association 160, lihat signya 0,141 juga tidak signifikan ya. Jadi gitulah cara-cara kalau kita meriset untuk menggunakan regresi sederhana maupun regresi berganda. Silahkan semua ada di sini. Ini ada contoh kasus juga, nanti silakan kalian kerjakan ya di buku yang saya share itu. Bahkan ada di sini udah jadi kuesioner, diminta kalian memberikan jawaban. Gampang sekali nih, tinggal kalian masukin aja ke AI, dia akan jawab hingga kalian bisa praktek ya. Ini juga sudah ada jawabannya, silahkan praktekkan ya. Ini hanya ingat ya, saya belum mengajarin ada yang uji-uji asumsi klasik ini ya. Nanti kita lihat itu. Barangkali sampai di sini dulu.